61. Nama saya Deliana Diparama, NIM 1907816. Nama saya Hanita Oktaviana, NIM 1901407. Nama saya Puspa Diva Walia, NIM 1907937. Saya Vivian Pertami, NIM 190811 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah semangat belum untuk belajar hari ini? Wah, keren sekali ya kalian. Berarti kalian sudah semangat ya. Nah, coba sebelum ibu mulai pelajaran, kita cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Wah, ternyata pada hari ini kita hadir semua ya. Berarti alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dan menerima pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi yang terdapat pada buku siswa tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Nah, selanjutnya Ibu izin memaparkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui mengenai teks cerita sejarah. Lalu, yang kedua, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui mengenai cerita non-fiksi dan ciri-cirinya. Lalu yang ketiga, dengan melihat teks cerita sejarah, siswa dapat mengetahui contoh teks non-fiksi. Selanjutnya yang keempat, dengan menyimak penjelasan dari guru dan membaca teks cerita sejarah, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Lalu selanjutnya yang terakhir, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, dari kalian, apakah udah ada yang pernah membaca cerita sejarah? Wah, ternyata banyak juga ya yang sudah membaca cerita sejarah. Nah, coba perhatikan di sini Ibu memiliki sebuah contoh mengenai teks sejarah. Cerita sejarah yang akan Ibu bahas ini mengenai Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, dalam cerita sejarah ini menceritakan tentang perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, anak-anak tadi sudah melihat kan teks sejarah Raja Purnawarman, bahwa teks sejarah Raja Purnawarman itu termasuk ke dalam teks non-fiksi loh. Ada yang tahu teks non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan. Anak-anak, ciri-ciri dari teks non-fiksi itu ada apa saja ya? Nah, ciri-ciri dari teks non-fiksi itu, yang pertama ada teks non-fiksi harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal, sesuai dengan EYD. Yang kedua, teks non-fiksi biasanya identik dengan objek hasil pengamatan atau penelitian. Yang ketiga, informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi harus berdasarkan data-data yang nyata dan juga fakta. Dan yang keempat, topik teks non-fiksi lebih mudah ditemukan saat dibaca. Nah, sudah mengerti semua ya anak-anak mengenai ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan cerita. Wah, cerita apa ya? Nah, cerita tentang Raja Purnawarman. Anak-anak, dari teks non-fiksi yang ada di teks Raja Purnawarman, adakah kalimat yang termasuk salah satu dari ciri-ciri teks non-fiksi? Kira-kira yang mana ya? Coba kalian lihat cerita yang terdapat pada teks Raja Purnawarman. Nah, pada salah satu ciri teks non-fiksi, yaitu informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi yang berdasarkan bukti data yang nyata
terdapat pada teks cerita Raja Punawarman. Nah, pada kalimat sebagai bukti kecintaan kerajaan rakyat Tarumanegara kepada Raja Punawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarutein. Jadi, cerita Raja Punawarman itu termasuk ke dalam ciri teks non-fiksi ya anak-anak. Nah, selain teks cerita sejarah, juga ada loh contoh lain dari teks non-fiksi. Kira-kira contoh lain dari teks non-fiksi itu ada apa saja ya? Nah, iya benar. Contoh lain dari teks non-fiksi itu ada biografi. Nah, biografi itu termasuk ke dalam teks non-fiksi. Dan di majalah, karya sastra, sejarah, maupun artikel. Nah, anak-anak, kira-kira kalian semua sudah mengerti ya? Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi. Sekarang Ibu mau kasih kalian tugas. Nanti kalian kerjakan tugasnya di rumah ya. Soalnya seperti ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran tadi? Mudah bukan? Ya, bagus sekali. Alhamdulillah, kalian sudah paham materi tadi ya. Kalau sudah paham, coba kita bersama-sama membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Apa ya kira-kira? Yang pertama, teks non-fiksi. Apa ya itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan faktual dan kenyataan. Lalu, teks non-fiksi ini dapat kita temui di teks sejarah, majalah, artikel, biografi, dan lain-lain. Teks non-fiksi ini juga memiliki ciri-ciri. Apa ya ciri-cirinya? Yang pertama, informasi yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan data-data nyata dan fakta. Yang kedua, teks non-fiksi biasanya identik dengan objek penelitian dan hasil pengamatan. Yang ketiga, topik untuk teks non-fiksi lebih mudah ditemukan saat dibaca. Lalu yang keempat, teks non-fiksi menggunakan bahasa yang formal. Nah, sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum kita menutupi pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Amin. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.